Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul azim. Di dunia ini ada beberapa macam penindasan atau penjajahan. Isinya bumi, isinya dunia ini. Ada negara besar menindas negara kecil, negara besar menjajah negara kecil. Ada presiden menjajah penduduknya atau mengkhianati penduduknya. Ada wakil rakyat, DPR, MPR yang menjajah rakyatnya, mengkhianati rakyatnya. Ada dukun yang menjajah pasiennya. Bahkan ada ustadz yang menjajah santrinya atau menjajah jamaahnya. Atau ada dalam tanda petik bukan paranormal, bukan ustadz, tapi dua-duanya, ya ustadz macam paranormal, paranormal macam ustadz. Makanya kan sekarang ini beda tipis antara paranormal dengan ustadz. Ada ustadz, ada paranormal tapi bersurban, terus maca ayat, maca hadis, ngobati wong, orang ndak kena santet ditangani seolah-olah kena santet, macam-macam lah ya. Nanti kita bahas. Terus ada lagi, jadi nggak cetok iki ustadz apa dukun ini nggak cetok. Ya ustadz, ya ceramah, tapi yo kadang-kadang yang ngobati wong, tapi ngobatinya nggak syariat, bahkan banyak penipuannya, banyak menindasnya, bahkan banyak membodohinya. Dan ada terutama BMI ya, BMI ku ono arah wedok BMI yang dijajah oleh gendaan, oleh pacar, entah itu pemuda lontang lantung, entah itu oknum. Kan banyak BMI curhat ke saya, Ustadz, Gus, aku kenal karo wong lanang, pinter agama, yo pinter ngaji, yo pinter sholat, yo sawali yo janji katanya nikah mbak aku awalnya, tapi makin kesini aku tahu disumpah, pokoknya awakmu selingkuh, lek awakmu gak kawin ambek aku, uripmu gak selamat, uripmu kon mati dan lain sebagainya, dan pembodohan yang lain. Dan konyolnya banyak teman-teman kita BMI yang TKW ya, BMI yang terpedaya oleh itu sampai bertahun-tahun hidup dalam belenggu cengkraman ustadz gadungan atau oknum ustadz atau oknum paranormal ini. Kultum kali ini akan mencoba membebaskan Anda dari itu semua, kalau Allah mengizinkan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqan. Kalau tiba kebenaran, maka yang batil akan hancur. Karena memang kebatilan tidak akan pernah bisa mengalahkan. Kebatilan itu memang sesuatu yang hancur maksudnya. Jadi ini, siapa merasa penduduk Indonesia yang saat ini kecewa dengan presiden? Ya sudahlah, nggak usah terlalu lama-lama kecewa, nggak usah terlalu lama-lama patah hati. Ya memang begitulah, dari dulu ya begitu, dan sampai kapanpun akan begitu. Ya, waktu kampanye, bla 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 bla, glete itu kan. Siapa yang Anda mungkin pernah menaruh harapan besar kepada wakilmu di MPR atau di DPR, wakil rakyat? Ya ternyata geletek, Anda dicampakkan, Anda dilupakan, bahkan Anda dikhianati. Terus gak usah dipikir, gak usah lorati, gak usah terlalu dalam, tapi ya jadikan pengalaman. Maksud saya digendungi melebihan gak mari-mari itu kan, dibohongi dari dulu gak selesai-selesai. Wes kembalikan kepada Allah. Toh dia
Dia mengkhianatimu itu kan dia juga mengkhianati Allah. Ojo mana awakmu Gusti Allah ya dikhianati kok. Disumpah tuh waktu dijabat, waktu dilantik dia disumpah pakai Al-Quran itu, bersumpah pakai Al-Quran loh. Allah saja dibuat main-main, Al-Quran saja dibuat didustai dan diingkari, apalagi cuman Anda manusia. Mereka itu memang enggak, sudah hatinya sudah wallahu a'lam bishawab, teko opo hatinya itu. Coba, masih banyak rakyat yang miskin, masih banyak, bahkan lagi rame di dunia maya itu anak sekolah SD itu mempertaruhkan nyawanya berangkat ke sekolah itu nyebrangi jembatan itu dalam tanpa pengaman. Macam ini memang luar biasa Allah itu ya, penduduk Indonesia itu tidak ada di seluruh dunia kayak Indonesia ini, tidak ada. Anak SD gelandot nang jembatan tinggi tanpa pengaman. Subhanallah. Nah sementara pemimpin ini, pejabatnya bingung rapat, budget, bahas anggaran, bingung ganti mobil mewah, bingung ganti mobil dinas mewah, bingung ini, bingung ini. Yang di dalam otaknya hanya laba, 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 dan laba. Gak mau. Aku ini kena azab apa-apa, curi, dia hancur bangkrut. Intinya gini, suatu ketika, jadi sebelum suaminya jadi pejabat, itu suaminya sudah pengusaha dan sudah makmur, punya mobil, punya usaha, punya rumah, sudah makmur, aman. Tiba-tiba dia nyalek jadi pejabat dan terpilih. Makanya ya, kalau ada orang baik, orang jujur, masuk ke politik, yang niatnya awal mau membersihkan kotoran-kotoran politik, itu bagus niatnya, tapi sampai sekarang survei membuktikan belum ada yang tercatat dalam sejarah orang baik masuk ke politik terus politiknya bersih, ketularan baiknya dia itu nggak ada. Yang ada malah orang yang baik ini yang malah ikut rusak di situ. Jadi suatu ketika suaminya nyalon dan menang dan terpilih dan jadi wakil rakyat, sampai suatu ketika suaminya ini korupsi sekitar 300 juta. Luar biasa ya, korupsi 300 juta, KPK lolos, polisi lolos, wartawan lolos, pers lolos, terus LSM lolos. Jadi korupsi ini nggak kelacar ya, 300 juta. Ya, yang tahu hanya suami istri berdua ini. Sudah, singkat cerita, seiring dengan perjalanannya waktu, 2 tahun kemudian suaminya ini tiba-tiba sakit. Hanya sakit ringan, check up biasa ke rumah sakit. Ternyata setelah didiagnosa, dokter menemukan ada satu penyakit yang ternyata bahaya. Akhirnya dilakukan pemeriksaan komplit, benar ditemukan indikasi ada tumor otak. Oke, singkat cerita langsung opname. Oke, singkat cerita nih, panjang ceritanya, saya potong. Akhirnya penyakitnya suaminya ini tambah parah, dan seluruh hartanya ludes untuk biaya pengobatannya suaminya ini, dan tidak sembuh. Gini loh, korupsi uang 300 juta, polisi nggak tahu, KPK nggak tahu, LSM nggak tahu, pers nggak tahu, semuanya nggak tahu, lolos 300 juta. Tapi suatu saat wakul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqan, akan tiba kebenaran. Akhirnya apa? Allah tegur dia, Allah cubit dia, kena penyakit, dan akhirnya uangnya habis. Untuk biaya pengobatannya ini lebih dari 300 juta. Bahkan harta yang tidak ikut-ikut dosa itu kena imbasnya, kesedot semua ke sana. Dan sekarang dia menjadi orang yang miskin, fakir miskin. Nah, jadi wis ta, lek awakmu rumangsa rakyat ya, awakmu rumangsa dikecewakno ambek presiden, ambek DPR, ambek MPR, wis gak apa-apa lah. Makane ayo ndang lalekno semarang ndang nyambut gawe lah, ya apa lah ya, seperti biasa, gak usah ngurusi dhek. Dan percayalah, ada satu hukum bahwa nanti
di hadapan Allah di suatu negara kalau ada pemimpin yang kelaparan, maka rakyat tidak terikut menanggung dosanya. Kalau ada pemimpin yang kelaparan, rakyat dibebaskan hisabnya oleh Allah atas laparnya pemimpin itu. Tetapi sebaliknya, kalau ada satu saja rakyat yang kelaparan, maka besok di hadapan Allah semua, mulai dari presiden sampai menterinya sampai DPR-nya, semua dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas laparnya satu rakyat itu saja. Nggak ada untuk bisa baik itu gak ono. Uang api oh ya boleh mlebu nang politik rusak. Memang sistemnya sudah begitu. Jadi nggak perlu tersinggung. Yo aku kan netral wonge, nggak perlu tersinggung. Yo nggak perlu ngelek-ngelek sopo. Ini bukan bermaksud memuja. Aku hanya menghibur beberapa rakyat, beberapa teman, beberapa penduduk Indonesia bahwa kembali kepada Allah sajalah, nggak usah terlalu dipikir lah ya. Meskipun jadi ditangguh dewi utusan penjajah ya. Ada lagi yang apa? Suami menjajah istrinya. Waduh, kalau ini sudah sering kita bahas ya. Jadi ada laki-laki yang justru menjajah istrinya. Bojone dhewe di Pulau Soro, istrinya sendiri diperas, sudah disiksa fisiknya, dihancurkan batinnya. Banyak suami seperti itu. Jadi kemarin sudah kita bahas ini. Istrinya dipaksa kerja jadi penyanyi karaoke gitu kan, jam 4 sore diantar ke tempat kerjanya, nanti jam menjelang subuh dijemput lagi. Astagfirullah. Itu di Bali banyak. Saya dulu di Bali 4 tahun dan saya kumpul dengan laki-laki yang seperti itu. Banyak seperti itu. Dan ya bukan hanya seperti itu ya, termasuk teman-teman BMI yang wanita yang kerja di luar negeri, terus sementara suaminya di rumah hongkang-hongkang kaki, suaminya di rumah sudah tidak sholat, sudah tidak amanah, terus wedoan tok, marunel kirimane telat dikit ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Nah, banyak seperti itu. Nah, oke. Ada lagi yang ustadz dalam tanda petik ya, ustadz yang menjajah jamaah. Jadi gini, ada orang curhat ke saya begini, Gus, iki ono ada ustadz dari Madura, mbok kiai mbok ustadz lah, tapi surbanan ya berarti diceluk ustadz, celuk kiai ku. Setiap datang ke kampungku itu dia selalu minta-minta barang yang di kampungku, bu lemari, bu meja, bu piring, bu opo, selalu dia minta. Dan penduduk kami selama ini ya ikhlas ngasih, karena kalau nggak ngasih takut kena bala. Gitu ya. Astagfirullah, aku hanya bisa ngelus dada. Jadi kalau ada yang mengalami seperti itu, pesanku ya sudah lepaskan belenggu itu sudah syirik halus, itu sudah musyrik halus. Anda sudah jangan sampai mau diperbudak oleh Allah seperti itu lagi. Terus yang lebih parah sekarang ini banyak teman-temanku BMI ya, BMI, TKW yang kenalan, Gus aku kenalan ambek wong dia ngerti agama, ya ngerti, ya ngaji pinter, dia paham agama. Dulu awalnya aku ya mau belajar agama ke dia, tapi lama-lama terus dia nembak aku, dia menyatakan sayang sama aku, terus kemudian dia sudah berjanji, terus dia berjanji mau menikah, terus ya intinya terus tak turuti. Tapi kok akhirnya singkat cerita aku disumpah, diwacokan ayat gini, terus pokoknya kalau sampai nggak nikah sama aku kamu celaka gitu kan. Astagfirullah. Dia intinya begitu, tiap bulan minta uang, tiap bulan minta transfer, intinya begitu. Dan banyak teman-teman BMI yang alami seperti ini dan ketakutan. Jadi sampai sekarang hidupnya itu kayak zombie, kayak mayat hidup. Jadi disetir, Gus saya punya ini laki-laki di Indonesia, jadi dia kok tahu ya aku ini masa laluku bagaimana, terus aku ini ngapain kok dia bisa tahu. Akhirnya dia diperdaya seperti itu. Wes toh, saranku ya melalui video ini,
Yang merasa dalam posisi belenggu, yang merasa dalam posisi penjajahan, apapun dimensinya, apapun motifnya, apapun modusnya, melalui video ini, lepaskan dirimu dari belenggu itu. Lepaskan. Lepas. Salah selama kita berhubungan ini, Mas. Setahun kita membina hubungan, terus aku kok seakan-akan tersadar bahwa aku ini terikat oleh kekuatan yang tidak sehat selama dengan sampean ini. Yo sama yo njaluk duit, yo kan nggak pantas tuh laki-laki njaluk duit. Opo sudah sering kita bahas itu, lanang katel kan. Wong pinter ngakune pinter kok ngadungan duit nang wong wedok yang belum dinikah juga kan, tanpa alasan. Terus kemudian dikit-dikit ngancam, kon kadek macam-macam, kon mati, kon tak sumpah macam. Nggak ada sumpah-sumpah seperti itu tuh, nggak ada. Sudah Mas, kayaknya kita harus selesaikan hubungan ini. Oh kon tak pateni kon, gua awas kon kena sumpahmu. Gak apa-apa Mas, aku gak wedi, lillahi ta'ala gak wedi wis. Lah kalau aku memang harus mati hanya gara-gara sumpah ini gak apa-apa, yang penting kita selesaikan. Udah bareng gantiin Facebook, gantiin handphone. Terus gak usah dihubungi, nelpon gak usah dibales, SMS gak usah dibales, inbox gak usah dibales. Terus titik. Fokus ibadah, fokus menatap masa depan. Kirim gambar paku, kirim gambar pocong, wis sedang uyonon entutono, gak usah dilepono nang ati. Kok ono ya donya iki zamannya ini ki si ono dukun pura-pura dadi ustad, maca ustad. Kemarin ngono pasien ditebak kena santet. Kuwabe pasien ditebak kena santet. Waduh kena santet. Semarang ditangani seolah-olah anu golek pitik mulus, ireng mulus, pitik cemani. Selawi ekor. Golek sapi, golek wedhus, seolah-olah ya intinya melayu-melayu nang duit. Wis itu trik-trik kuno itu, ya Allah, aku biyen yo tau ngono rek ya. Makanya aku saiki ku pesen ojo lah awakmu gampang digoblok-gobloki kayak ngono ku. Lepaskan semua belenggu, lepaskan. Salat, sholawat, menghadap ke Allah. Kalau tuh Anda sakit, Anda sholat istikharah, ya Allah saya sakit, sembuh, tolong tunjukkan obatmu ya Allah, tunjukkan siapa ya. Kalau memang aku harus sembuh dengan dokter, temukan aku dengan dokter yang baik. Kalau aku harus sembuh dengan pengobatan alternatif, dengan ustadz atau kiai, maka temukan aku dengan ustadz dan kiai yang baik ya Allah. Bismillah tawakal ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ngono rek, balen mesti nebus ya Allah. Lepaskan semua belenggumu tuh, lepaskan. Lepaskan. Yo, aku gak iso detail, tapi intinya siapapun Anda yang detik ini merasa dalam cengkeraman sebuah belenggu, entah itu intimidasi pikiran, intimidasi jiwa, belief system, pokoknya belenggu-belenggu yang seperti itu yang tidak menguntungkan dirimu, bahkan cenderung menghancurkan hidupmu. Next, potong. Itu ya. Ini semoga selamat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Kalau datang kebenaran maka yang batil akan hancur. Maka kalau Anda sendiri mulai sekarang bangkitkan keberanianmu, kebenaranmu dalam dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa membelenggu dirimu, tidak ada, kecuali Allah dan dirimu sendiri. Insya Allah. Wis, ayo ditutup dengan sholawat. Semoga dengan sholawat ini, wis yo, aku gak ngerti ngomong apa maneh, pokoknya titik putus ono kabeh ngono-ngono kuwi. Kon nek gak kawin ambek aku mati, kon nek gak rabi ambek aku mati, kon nek gak dadi ambek aku urip murkoso. Kon wis mari tak sumpah, ngene. Iki fotomu, iki ono paku, ono iki ayat ngene. Taek ngono wis gak ngono-ngonoan. Tilpunan. Gak ngono-ngonoan. Aku tak balik nang Gusti Allah. Ayo, cerdas titik loh, cerdas titik. Buang kabeh buhul-buhul yang membelenggu pikiran. Gak ono santet-santetan, gak ono sumpah-sumpahan, gak ono. Yang penting kamu lurus, madep-madep nang Gusti Allah, gak nyala-nyala wong tua, titik. Golek duit rekoso kok dipeluk-peluk kok ya gelem.
bebaskan dirimu, bebaskan dirimu, bebaskan dirimu. Aku ngomong ini bisa kamu anggap sebagai kakak, dan aku tidak ridho kalau adikku selamanya dibelenggu oleh gadel-gadel kayak ngono kuwi ya. Boleh kamu anggap ini omongan sebagai kakak, sebagai ayah, sebagai konco, sebagai apapun. Takut kepada Allah, jangan takut kepada belenggu-belenggu yang ecek-ecek kacangan kayak begitu itu. Ono wong lanang kok yo ngono iku, gak usah ngono-ngono. Pas celingi duwe umrono wong tuamu, celingi duwe bangun omah, celingi uangmu, jadilah pengusaha buat modal. Cari suami yang pengusaha, cari suami yang soleh. Ukurannya suami soleh itu pokoknya dia nggak minta duit, dia nggak ngatung-ngatung duit, dia nggak memperdaya uangmu, dia tidak mengotori pikiranmu dengan hal-hal yang picik. Sudah berarti cukup. Walaupun dia bersorban hijau, hitam, kuning, walaupun dia berjenggot, masih dia macak aku nyundul langit iso. Tapi kalau dia masih ngatung-ngatung duit nang awakmu, jaluk-jaluk duit, meras-meras dengan kata-kata yang awas, konek ini, awas lakukan ini, berarti next, putus, gunting, ketok, selamat tinggal. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholawat, mudah-mudahan sholawat ini bisa menghibur. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Sayang, 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 orang hebat tinggi hati, omong demokrasi, pidato berapi-api, ternyata karena menginginkan kursi, sementara rakyat kerepotan cari nasi. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang tidak merasa berada dalam video ini, next, lupakan ya. Karena semua video saya itu terlahir berdasarkan ada asbabnya, ada asbabun nuzulnya, ada ilhamnya, ada idenya. Jadi tidak ngawur kalau aku ngomong ada wanita yang diperas dukun, ada wanita yang diperas ustadz, ada wanita yang diperas kiai, itu bukan ngawur, itu karena fakta, maka tak jadikan video ini. Jadi yang merasa, next, putuskan hubungan itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.